Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 gelombang 3 dengan nomor induk mahasiswa 20530299068, program studi teknik otomotif PPG. Saya akan mempraktikkan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dengan materi sistem pengaman pada kelistrikan kendaraan ringan pada siswa kelas 12 TKR 1 SMK Nurul Islam Larangan, Kabupaten Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswaku semua yang saya cintai. Ya, sehat-sehat semua ya. Oke, mana semangatnya ini? Ya, kita mulai dulu dengan yel-yel hari ini. Ya, biar tambah semangat. Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Mas Ilham ngantuk? Ya, kita ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, berdoa ya. Silakan Mas Imam Bukhari pimpin berdoa teman-temannya. Alangkah indahnya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Imam Bukhari untuk hari ini. Yang akan kita pelajari adalah sistem pengaman. Sistem pengaman kelistrikan pada kendaraan ringan. Absen dulu ya. Aan Tambihul Muta'alam. Ya Abdul Rahim. Oke, Abi Dwi Priyanto. Ahmad Rifaldi. Ilham Ibrahim. Iqbal. M. Ulil. Ya, ada 14 siswa yang hadir pada pagi hari ini. Ya, saya ingin membagikan pretest, ya, semacam tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi sistem pengaman kelistrikan pada kendaraan. Saya minta tolong, ya, sekali lagi ini dikerjakan dengan jujur, ya. Tidak boleh mencontek, tidak boleh bertanya, karena kejujuran modal utamanya. Sehebat apapun kalian, sepinter apapun kalian, kalau tidak jujur, percuma, sia-sia. Bisa, Mas? Bisa. Ya, sudah selesai. Silakan dikumpulkan untuk pretestnya. Ya, terima kasih atas kejujuran kalian dalam mengerjakan soal pretest pada hari ini. Ya, nanti dengan post test. Ya, terima kasih sekali lagi. Kemudian kita coba akan mengecek bagaimana pemahaman kalian tentang kelistrikan. Ya, kemarin kalian sudah belajar tentang sistem pengkabelan, ya? Ya. Ada berapa sistem kabel? Ada 3. Apa saja? Kabel tegangan tinggi, kabel tegangan rendah. Oke, ya. Ada 3. Tadi disebutkan Mas Anton. Ya, ada kabel tegangan tinggi, kabel tegangan rendah, kabel terisolasi. Di kelistrikan ada juga rangkaian ya Mas?
Ya, ada berapa rangkaian? Ada 2, ya. Ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebetulnya ada satu lagi, rangkaian kombinasi. Rangkaian kombinasi itu ya berarti paralel digabung dengan seri. Ya, kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya dan pada pelajaran kelas 9. 10 ya, kelas 10 ya, sorry maaf. Jadi kalian sudah belajar mengenai dasar-dasar kelistrikan itu di kelas 10. Kemudian sekali lagi saya ingatkan kepada siswa-siswaku semua, tolong sikapnya. Tadi kalian sudah mengerjakan soal secara jujur, tolong itu dijaga benar. Ya, kerapian yang masih gondrong-gondrong ya, tolong dirapikan. Ya, 2 orang itu masih gondrong, tolong rambutnya dirapikan. Ya, sikapnya, bantu temannya, ya, ramah dengan orang tua semua orang, gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran pada pagi hari ini nanti akan ada penilaian, Mas. Ya. Yang pertama penilaian pengetahuan. Nanti kalian akan saya nilai pengetahuannya. Tadi ada pretest, nanti di akhir ada post-test. Yang kedua penilaian sikap. Saya minta. Kemudian yang ketiga ada aspek keterampilan. Nanti ya akan ada diskusi, akan ada presentasi di depan sini dan ada pengisian LKPD ya. Yang aktif diskusi nanti saya kasih nilai lebih ya. Yang aktif menjawab, yang aktif bertanya nanti juga saya akan kasih nilai lebih. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini saya akan jelaskan tentang tujuan dan IPK, indikator pencapaian kompetensinya ya. Kita pelajari ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama menerapkan cara perawatan sistem pengaman, yang kedua merawat secara berkala sistem pengaman ya. IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, kalian bisa dibuktikan ini dengan kelima hal ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan macam-macam dan jenis pengaman. Yang kedua, bisa menerapkan fungsi dan cara kerja. Cara kerja pengaman seperti apa? Kalau kalian bisa 5 ini, kelima-limanya bisa, kalian dianggap sudah kompeten dalam hal sistem pengaman kelistrikan. Tujuan pembelajaran ada 5. Setelah melakukan pembelajaran bersama guru, bersama saya, mampu menjelaskan macam-macam dan jenis pengaman secara mandiri, teliti dan cermat. Terakhir, mengganti dan memasang sistem pengaman. Itu untuk pengantar pendahuluan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Perhatikan sebelum saya mulai kegiatan inti pembelajarannya, nanti setelah penayangan video, setelah saya memberikan sekilas materi, kalian saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugas kalian tiap kelompok itu adalah mengisi LKPD yang akan saya bagikan nanti. Ya, mengisi LKPD bersama-sama dengan teman satu kelompoknya. Setelah selesai, baru nanti dipresentasikan di depan. Ada pertanyaan? Siap ya, saya mulai langsung untuk materi sistem pengaman.
Ya. Yang pertama, ya, kenapa harus ada pengaman? Ya, kenapa harus ada pengaman pada kelistrikan? Itu tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan apabila terjadi konsleting. Apa itu konsleting? Arus pendek. Apa itu arus pendek? Oke, berarti arus pendek itu positif baterai dengan negatif baterai nempel secara langsung. Biasanya timbul percikan api. Ya. Konsleting bisa terjadi karena bisa kabelnya terkelupas, ya. Jadi kabelnya nempel dengan bodi. Bisa karena dimakan tikus, kemudian gesekan dengan bodi juga bisa, ya. Jadi intinya untuk mencegah kerusakan karena terjadi konsleting. Itu yang pertama. Kemudian, ya, ini ada macam-macam komponen sistem pengaman. Yang pertama, fuse atau spring. Ya. Kapasitasnya 0,5 sampai 35 ampere. Pernah kalian melihat ini? Ya, oke. Warna-warni ya? Ada warna merah. Ya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, di macam-macam fuse spring itu ada dua. Cartridge dengan blade. Saya ambilkan contoh. Ya. Ini yang cartridge. Ini yang blade. Ya. Yang blade itu ada warnanya. Ya. Dan ada tulisannya. Ini merah 10. Kalau yang ini tipe cartridge. Kapasitasnya di mana? Di ujung, ya. Ditutupnya ada kapasitasnya. Selanjutnya, setelah tadi ada fuse, ada yang namanya fusibeling. Ya, fusibeling ini nanti ada yang berbentuk. Untuk sistem pengaman yang kedua ada yang namanya fusibeling. Ya, fusibeling bentuknya ada yang seperti ini, elemen pengaman, dan ada sambungan pengaman. Fusibeling. Ya, ini yang kotak ini itu biasanya terdapat di fuse box. Ya, fuse box yang warnanya biru, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Nah, kalau yang sambungan pengaman ini terdapat pada terminal positif baterai. Ada seperti ininya. Nanti kalau terjadi konsleting putus. Panjangnya 1 jengkal, 30 cm. Ini nempel di positif baterai. Kemudian ini ada dua macam, cartridge tipe dan link tipe. Ini yang ada pada fuse box. Kemudian ini yang ada pada tadi saya bilang nempel di aki terminal positif baterai. Ini ada warna-warnanya dan kapasitasnya sama, 30 ampere, pink, 40 green, dan sebagainya. Yang selanjutnya pemutus rangkaian atau circuit breaker. Circuit breaker sekarang sudah tidak banyak dipakai. Di mobil-mobil yang sekarang sudah tidak memakai circuit breaker karena faktor harga. Ini sudah sering kalian lihat ya di kilometer listrik ya, yang di spek ya. Ini namanya mini circuit breaker ya.
ada tulisan C32. Berarti kapasitasnya 32 ampere. Yang kedua, pemeriksaan sistem pengaman dengan pengukuran pakai alat yang namanya ohmmeter atau multitester. Kalau masih terhubung, berarti ada kontinuitas jarum bergerak. Kalau sudah putus, sudah tidak ada kontinuitas. Ya. Nah, ini letaknya. Biasanya letaknya di kap mesin. Ya. Atau di bawah dashboard, di bawah kemudi. Ada yang cuma di depan, ada yang cuma di bawah dashboard, ada yang dua-duanya. Tergantung merek mobilnya. Antara satu merek dengan merek yang lain, ada yang sama, ada yang berbeda. Ini untuk penggantian screen. Rumusnya ini. Ya. Daya sama dengan tegangan dikali arus atau ampere. Ya, sementara itu untuk materinya ya. Setelah ini perhatikan. Ini yang tadi saya sebutkan, ada fuse, ada fusi beling. Ya, 0 sampai 30 itu fuse, 30 sampai 100 itu adalah fusi beling. Oke, silakan. Ya. Itu tadi video yang sudah kalian tonton. Setelah ini silakan saya minta tolong membentuk kelompok. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Diposisikan meja kursinya seperti kerja kelompok dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nanti diambil alat dan LKPD yang akan saya berikan. Nah, jadi nanti satu kelompok mendapatkan yang pertama LKPD, yang kedua screen dan circuit breaker. Screennya ada 4, circuit breakernya ada 1. Kemudian multitester, ya, dan satunya lagi ada bukan aki, kabel jumper. Bisa dipahami ya? Ya, saya minta tolong kelompok yang pertama, Mas Imam maju ke depan. Yang kedua, Iqbal maju ke depan. Diambil alat-alatnya. Ya, perhatikan sebelum bekerja secara kelompok. Ya, kalau kalian ingin bertanya atau ada materi yang lupa, silakan bisa mengakses internet. Ya. Untuk passwordnya tanya Pak Haji. Ya. Silakan buka di internet dengan wifi yang passwordnya saya sebutkan tadi. Atau saya bukakan lagi nanti filenya, silakan ditonton di laptop. Kemudian silakan nanti salah satu, ini ada 2 buah baterai. Salah satu nanti screennya dibuktikan apakah ketika terjadi konsleting putus atau tidak. Begitu ya? Ya. Ada kesulitan? Kelompok 3. Ini isinya gimana Pak? Ya, ini nama komponennya apa? Terus Fuse, tipenya LED, nanti dituliskan. Berapa kapasitasnya? 20. Ya, tuliskan saja. Berarti kan di sini tertulis 20. Ya, ditulis. di sini tipe blade garis miring. Iya, 20 ampere. Hasil pemeriksaannya
secara visual jangan baik terhubung atau tidak ya. Kalau pengukuran ada kontinuitas atau tidak, begitu ya. Ini juga sama yang lainnya. Ya, bentar mas. Gimana? Oh lepas, ya coba diganti saja dengan yang lainnya. Sebentar. Gimana mas? Tadi? Coba. Ini ada tulisan apa mas? Coba dilihat. Mungkin 0,5. Pakai baterai dikonsletkan. Benar tidak kalau arus terjadi konsleting fuse-nya akan putus. Ada kesulitan? Ini kapasitasnya. Nah, perhatikan di MCB ini. Berarti berapa ini? 32 ampere. Ya. Bisa memeriksanya? Coba. Ada kontinuitas, posisinya gimana? Kalau seperti ini? Ya coba diperiksa coba. Ini ada, berarti posisinya on. Ya, ini tidak ada. Coba sekali lagi. Kok sama-sama nggak ada mas? Oke, coba-coba ditempelkan lagi yang baik. Oke, ada ya, saya perhatikan. Ya, sekali lagi. Oke, siap. Bagus. Tidak ada, tidak terlihat. 5 ampere. 5 ampere. Oh, mungkin mata saya yang agak ini ya mas. 5 ampere. Oh iya, 5 ampere. Oke. Sudah kelompok 4. Ya. Masih kali 1. Pernah lihat seperti ini ya? Kalau ini on apa off? On. Berarti kalau misalkan diperiksa ada kontinuitas atau tidak? Coba. Ada ya. Coba kalau di on off kan. Off kan. Ya, ya, gitu caranya. Nah. Panas pak. Panas. Berarti ini masih terhubung tidak? Masih. Dikonsletkan tidak terjadi, tidak putus ya, tapi panas. Berarti ampere yang mengalir, arus yang mengalir itu di bawah 10 ampere. Kalau di atas 10 ampere pasti ini akan putus. Berarti ini yang kapasitas ampernya sudah di bawah 10 ampere. Coba pakai yang kuning. Ini yang 10 ya, yang ampere. Coba.
Mereka Ini yang 15. ini 20. makin besar mas, yang lebih kecil. Iya, yang ini coba nggak apa-apa. Ayo coba mas. Sebentar. Ya. Tidak ada. Nah, tidak bisa. Ya, coba yang, iya, hanya panas saja. Yang 5, yang tak, hanya panas saja. Ya. 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 Coba diperiksa. Tadi ada nggak ini? Ada. Sekarang diperiksa. Ada kontinuitas tidak? Bisa, silakan. Tidak ada Pak. Tadi putus ya? Ada yang terlewat, saya minta tolong sebelum memakai ohm meter atau multitester seharusnya kamu lakukan ya. Tadi banyak sekali yang masih belum. Nah, itu evaluasi dari diskusi kalian. Pakai yang mulai dari 5, 15, 20 ya. Simpulkan sendiri, nanti dipresentasikan pada saat kalian presentasi. Silakan dilanjutkan. Hasil pemeriksaan visual baik, pengukuran ohm meter baik. Nomor 2, Nomor 1 itu warnanya apa ya? fuse atau screen Warnanya kuning. warnanya ya. Disebutkan namanya ya. Apa? Nomor 2, fuse berwarna biru. Kapasitas 15 ampere, tipe blade. Hasil pemeriksaan visual baik, pengukuran ohm meter baik. Nomor 3, fuse itu apa ya? Tabung. Ya. Tabung apa? Kartrid atau kartrid ya. Kapasitas 5 ampere. Hasil pemeriksaan baik secara visual ataupun pengukuran. Nomor 4, fuse tabung lagi. Kapasitasnya 20 ampere. Tipenya kartrid. Hasil pemeriksaan visual baik, pengukuran baik. Nomor 5, circuit breaker tipe manual. Kapasitas 10 ampere. Hasil pemeriksaan pengukuran baik. Ya, itu tadi dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Saya mau bertanya, jika ada screen yang putus, misalkan screen itu berwarna merah, kan tegangannya 10 ampere, terus kita ganti dengan yang berwarna biru, apakah ada pengaruhnya atau bisa aja? Tentu saja ada pengaruhnya, karena screen yang berwarna biru itu lebih dari 10 ampere yang kapasitasnya 15. Jika itu dipasangkan, maka akan berpengaruh pada komponen-komponen yang lainnya. Ya, cukup. Ya. Ada yang lain? Ada yang mau kasih jawaban atau pertanyaan yang lainnya? Sudah cukup? Oke, ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Ya, demikian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Dari awal kita sudah mempelajari tentang
Sistem pengaman ada 3 ya. Ada 3, mulai dari fuse, kemudian sibling, kemudian sirkuit breaker. Lokasinya di mana? Ya. Tadi ada satu pertanyaan yang belum secara tuntas, saya anggap belum tuntas dibahas. Itu adalah ketika misalkan yang putus itu adalah warna merah, fuse warna merah, diganti warna biru, ada tidak pengaruhnya? Ada, ya. Pengaruhnya adalah terlalu besar kapasitasnya, percuma. Artinya percuma, nanti arus listrik yang terlalu besar itu akan mengenai ke komponen yang lain. Misalkan screennya screen lampu kepala, ya. Nanti arus yang terlalu besar ini akan lari ke lampu kepala. Kalau screennya tepat, ya, yang rusak adalah screennya dulu. Ya, tapi kalau screennya terlalu besar, yang terkena kerusakan itu adalah lampunya, lebih mahal. Ya, itu untuk pertanyaan yang tadi. Kalau terlalu kecil screennya, tidak bisa berfungsi, screennya selalu putus. Begitu ya? Oke, untuk hari ini, untuk pelajarannya kita cukupkan ya. Masih ada kebingungan masalah sistem pengaman? Ya, cuma ini ya, kalian tidak bisa melihat. Tadi ada yang terlewat di video ya, pemeriksaan dengan menggunakan ohmmeter sudah, visual sudah. Tadi yang di video pemeriksaan ya, pemeriksaan menggunakan tes pen belum bisa kita laksanakan. Ya. Pertemuan berikutnya nanti kita laksanakan pemeriksaan bius tanpa dicabut. Dari kelompok 3 ada masalah apa? Oke, ya, jangan ngobrol sendiri. Gitu ya. Ya. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, silakan barangkali ada yang mau menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan Mas Aiman. Jadi kesimpulan pada Ya, di situ saja nggak apa-apa. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini, sistem pengaman pada kendaraan itu ada 3. 1 bius, 2 sibling, 3 sirkuit breaker. Oke. Dan bius itu dari yang biasanya pada kendaraan 7,5 sampai 30 ampere. Sedangkan fungsi beling itu dari 30 sampai 100. Oke. Dan sirkuit breaker dari 0 sampai 100. Ada juga yang membedakan fungsi beling dengan sirkuit breaker, yaitu kalau sirkuit breaker, kalau ada kendala bisa langsung mati dan bisa dihidupkan lagi, sedangkan virus kalau ada kendala langsung rusak dan harus diganti. Terima kasih. Ya, itu tadi tepuk tangan untuk Mas Aiman. Ya, itu tadi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Perbedaannya seperti itu, pemeriksaannya kalian sudah merasakan sendiri. Sebelum saya akhiri, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, setelah ada pre-test akan ada post-test, evaluasi pembelajaran. Saya minta kalian mengerjakan ulang soal yang di awal saya berikan. Ya. Ada tidak pembelajaran kita hari ini? Ada peningkatan tidak? Seharusnya ada. Yang tadinya kalian tidak tahu menjadi tahu. Ya, ini nanti tolong dikerjakan. Saya sampaikan, kerjakan kerjakan sesuai dengan waktu yang
diberikan. Ya, 15 menit, tidak boleh melebihi 15 menit. Disiplin dalam mengikuti aturan. 15 menit kumpulkan sebelum 15 menit. Silakan dikerjakan. Selesai. Ya, ini dikumpulkan. Ya, itu tadi kalian sudah mengumpulkan. Nanti Mas perhatikan hasilnya. Hasil penilaian evaluasi pada hari ini nanti kalian bisa lihat di papan pengumuman bengkel otomotif. Atau nanti saya share hasilnya melalui grup WhatsApp. Ya. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari pertemuan hari ini. Untuk masalah diskusi, masih ada beberapa siswa yang belum aktif. Ya. Masih ada beberapa siswa yang masih ikut dengan temannya. Saya minta tolong kedepannya kalian harus mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Harus bisa menunjukkan ini loh saya. Begitu ya, karena ini proses belajar. Ya. Sebelum saya akhiri, salah satu berdoa, memimpin berdoa. Kalau tadi Mas Imam, sekarang Anton Amawi silakan dipimpin berdoa. Ya, untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih atas doanya. Sebelum pulang, masih semangat? Oke, semangat lagi. Lagi, luar biasa. Sekali lagi, semangat lagi. Lagi, luar biasa. Ya, terima kasih atas semangat yang sudah diberikan. Untuk alat-alatnya, silakan dikumpulkan di depan. LKPD-nya juga. Ya. Dikumpulkan saja di depan alat-alatnya. Lagi, Mas. Ya. Terima kasih, saya sampaikan sekali lagi atas perhatian dan kerjasama dari siswa-siswaku yang saya cintai. Ya. Sebelum pulang, saya minta tolong kalian tadi datang ke sini, ruangan ini rapi, pulang pun rapi lagi. Ya? Ya. Saya minta tolong diperbaiki lagi ruangannya, meja kursinya. Sebentar, ya. Saya akhiri, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Pertemuan berikutnya langsung pada kendaraan. Sistem pengaman kelistrikan kita periksa langsung di kendaraan. Letaknya di mana? Ya. Fungsinya buat apa? Itu nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, saya sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diberesin dulu sebentar.